Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang interaksi keuangan desa dan kota. Pertama-tama, perkenalkan dulu saya Arya Rizky Rasik, absen 5, kelas 12 IPS 2. Saya Aneta Putri Harja, absen 4. Saya Sofia Tulima, absen 27. Saya Sandra Aini, absen 16. Saya Nagita Pasal Semestana Bakti, absen 22. Saya Muhammad Dona Kristian, absen 20. Pengertian desa. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang bisa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini, masyarakat masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Ciri-ciri desa swadaya yang bisa dilihat yaitu 1. Daerahnya terisolir atau tertutup. 2. Penduduknya sedikit. 3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Untuk yang kedua yaitu desa swakarya, yaitu desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain yaitu 1. Tidak terikat dengan adat secara penuh. Untuk yang terakhir, terbuka dengan pengaruh dari luar daerah. Desa swasembada. Desa swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa yang berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Ciri-ciri desa swasembada antara lain yaitu 1. Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan. Yang kedua, penduduknya mulai padat. Yang ketiga, masyarakat sudah tidak terikat oleh adat. Pertama, pola keuangan desa. Pola keuangan desa adalah peraturan dan pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang tumpang tindih. 1. Pola pemusat. Pertama, yakni pola pemusat. Pola ini termasuk yang paling umum ditemui di desa-desa Indonesia. Ciri khas dari permukiman pola pemusat adalah pembangunan rumah, pendudukannya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. 2. Pola mengelilingi. Pola mengelilingi fasilitas pada prinsipnya mirip dengan pola memanjang. Namun perbedaannya ada pada pembangunan dari desanya tidak memanjang, namun mengelilingi suatu fase tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Pola memanjang. Selanjutnya pola memanjang. Pola pemukiman ini dapat dikenali dengan pola pembangunannya yang memanjang pada suatu garis. 4. Pola menyebar. Pola pemukiman ini umumnya ada pada daerah dataran tinggi karena rata-rata penduduknya akan mencari dataran yang rendah. Tahap perkembangan desa merupakan keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan desa dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Desa tradisional. Desa tradisional atau pradesa yaitu tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. 2. Desa swadaya. Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau orang lain. 3. Desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. 4. Desa swasembada. Pada desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik. Masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya karena berbagai sarana dan prasarana sudah tersedia. Berikut adalah manfaat-manfaat dari desa.
Yang pertama, desa sebagai hinterland, yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. Desa juga menyediakan berbagai makanan lain seperti kacang, kedelai, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Yang kedua, sebagai pelestari kearifan lokal, yaitu sebagai pelestari kearifan lokal, banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap lestari di masyarakat pedesaan. Maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Masyarakat desa menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota, bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh atau di sektor informal. Yang keempat, mitra pembangunan. Masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerjasama yang dilakukan di masyarakat di dalamnya. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah diperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Klasifikasi kota. Kota kecil 2.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. Kota metropolitan sekitar 1 juta jiwa. Kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Pola keruangan kota adalah susunan atau tata letak permukiman penduduk di kota yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, transportasi, dan perencanaan kota. Ciri-ciri pola keruangan kota adalah 1. Letak rumah dikelilingi pepohonan. 2. Ruang tertata rapi sesuai perencanaan. 3. Membentuk pola radial. 4. Terbentuknya perumahan sederhana. 5. Jaringan jalan dari tanah. Ciri fisik kota. Ciri fisik kota dapat dilihat dari fasilitas yang lazim ditemui di wilayahnya. Fasilitas tersebut berupa sarana yang menjunjung kehidupan penduduknya. Beberapa contohnya yaitu A. Tempat parkir, B. Pusat keramaian, C. Sarana olahraga atau lapangan yang luas, D. Pasar induk. Ciri sosial kota. Ciri sosial kota berkaitan dengan nilai dan pelapisan sosial yang dianut masyarakat di perkotaan. Ciri sosial pada umumnya dilihat dari hal-hal sebagai berikut. A. Jenis pekerjaan yang dijalani, B. Tingkat pendapatan, C. Kepemilikan barang-barang yang unik dan mahal, D. Sistem kekerabatan, E. Mobilitas tinggi, F. Cara berpikir rasional. Tahap perkembangan kota adalah prosesi tahapan yang lebih mengacu pada kualitas, yaitu menuju suatu kondisi atau keadaan yang bersifat pematangan, di mana indikasi dalam tahapan tersebut bisa dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder ataupun tersier. Adapun untuk beberapa bentuk tahapan dalam perkembangan kota menurut Lewis Mumford antara lain: 1. Tahap eopolis. Tahap eopolis merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. 2. Tahap polis. Tahap polis merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. 3. Pusat metropolis, yaitu tahap kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. 4. Tahap megapolis, yaitu kota yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. 5. Tahap trianopolis, yaitu kota yang mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikondisikan, seperti banyaknya kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Tahap nekropolis, yaitu tahap kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati, seperti Suriah yang mengalami peperangan dan Somalia mengalami kelaparan. Berikut adalah manfaat-manfaat kota. Yang pertama, sebagai pusat pemerintah. Fungsi pertama dari kota adalah sebagai pusat pemerintah, bahwa kota itu sendiri memiliki fasilitas pelayanan yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan pelayanan yang ada di pedesaan. Yang kedua, sebagai pusat pendidikan. Fungsi kedua dari kota adalah sebagai pusat pendidikan. Dalam memajukan pendidikan harus memiliki suatu wilayah yang dapat menjadi pusat dari sistem pendidikan. Yang ketiga, sebagai pusat informasi. Fungsi kota yang ketiga adalah sebagai pusat informasi. Dalam mewujudkan pembangunan pada suatu wilayah, sangat dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat. Jelaskan tentang interaksi desa kota. Nah, interaksi desa kota ini adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dan juga wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut.
Nah, interaksi desa kota ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada perpindahan barang dan jasa. Contohnya, desa sebagai penyedia bahan pokok atau bahan mentah untuk diolah, sedangkan kota bisa berperan sebagai penyedia barang-barang industri. Nah, lalu yang kedua ada perpindahan penduduk. Contohnya, penduduk desa sebagai sumber tenaga kerja di kota. Nah, lalu selain itu ada lagi yang ketiga, yaitu perpindahan informasi. Contohnya bisa kita lihat seperti liputan-liputan di berita, koran, ataupun internet. Nah, semua informasi desa kota bisa saling bertukaran di media-media tersebut.